Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan kegiatan kunjungan Presiden ke-7 Joko Widodo di Lampung. Kita lihat langsung bagaimana situasi terkini begitu di Lampung. Sejumlah persiapan dilakukan apabila kita merujuk pada agenda ataupun rundown kegiatan kunjungan Jokowi di Lampung. Ini akan dilakukan dari 26 hingga 28 Juni 2026. Pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026, menurut rencana begitu seperti yang dijelaskan oleh jurnalis Kompas TV tadi di Bandara Raden Inten II Lampung Selatan, bahwa menurut rencana Jokowi akan tiba di bandara pada pukul 10, tapi jika merujuk di rundown kegiatan, setelah tiba di bandara sekitar pukul 10:45, Jokowi akan menuju ke Mesuji, di mana ada Rakorda PSI di Mesuji terkait dengan arahan kebangsaan. Kemudian pada pukul 12 nanti, Saudara, Jokowi akan sholat Jumat di Masjid Agung Baitul Amal. Dan pukul 2 nanti Rakorda PSI di Tulang Bawang akan juga didatangi atau dikunjungi oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan Saudara, kita sudah bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia di Prayitno untuk membahas kunjungan Jokowi ke Lampung gitu. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Adi, kalau kita membaca kunjungan pertama ataupun safari politik pertama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Lampung begitu, ini tentunya mengikuti PSI. Menurut Anda, mengapa Lampung yang dipilih? Ya, saya kira kalau kita membaca rata-rata secara umum, kenapa pada akhirnya Lampung yang menjadikan destinasi pertama yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kita tahu bahwa ini adalah semacam kunjungan yang sifatnya simbolik secara politik. Karena Lampung itu kan merepresentasikan bagian dari Pulau Sumatera, dan kita tahu bahwa salah satu yang terpenting dari Lampung itu kan adalah gajah yang saya kira cukup dilindungi dan menjadi simbol yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan kewibawaan. Jadi bagi saya datang ke Lampung kunjungan pertama ini tentu bukan sesuatu yang kebetulan, Mas, tapi ada landasan-landasan filosofis dan politiknya sepertinya yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dan PSI. Kan Lampung identik dengan gajah. Gajah yang merepresentasikan yang ada di Pulau Sumatera, dan kita pun juga tahu bahwa gajah itu kan dinilai memiliki nilai-nilai secara simbolik, ya, punya kekuatan dan punya kewibawaan. Jadi itu yang saya kira kenapa pada akhirnya Lampung menjadi tempat yang pertama kali dikunjungi oleh Pak Jokowi. Yang kedua yang menarik tentu adalah Pak Jokowi pakai atribut lengkap PSI. Oke. Pakai kemeja PSI dan kemudian juga pakai topi yang berlambang PSI. Ini semakin menebalkan betapa janji politik Jokowi beberapa waktu yang lalu dalam sebuah rakernas PSI, bahwa Jokowi akan all out, all itu akan total, dan Jokowi akan turun ke bawah untuk turut serta membesarkan PSI sebagai sebuah partai politik yang mungkin salah satu tujuan idealnya di 2029 itu lolos ke parlemen yang pertama kalinya. Jadi dua variabel ini yang paling mungkin bisa dijelaskan per hari ini kenapa Pak Jokowi datang ke Lampung dan kemudian secara lengkap menggunakan atribut-atribut yang berlambangkan PSI. Oke, jika lokasi saja mempunyai unsur filosofis, tentunya waktu kunjungan juga memiliki unsur filosofis tersebut. Menurut Anda, mengapa tahun 2026? Apakah yang disebut-sebut sebagai tahun konsolidasi politik itu benar adanya? Ya, saya kira juga bisa dimaknai dua hal sekaligus. Pertama, memang banyak pihak yang menganggap sebenarnya 2026 itu adalah tahun politik, terutama bagi partai-partai politik yang tidak lolos ke parlemen atau mereka yang sebenarnya underdog secara politik. Suka tidak suka, PSI itu adalah partai politik yang belum pernah ikut dan bahkan belum pernah lolos ke parlemen, maksud saya. Dan ini adalah semacam upaya keras dan maksimal yang akan dilakukan oleh PSI dengan mengamplifikasi kekuatan politik Pak Jokowi. Tentu harapannya di 2029 akan lolos ke parlemen. Jadi untuk ukuran PSI yang belum pernah lolos ke parlemen, kerja politiknya sudah mulai dibangun hari ini dengan mengkapitalisasi sumber daya, sumber kekuatan dan magnet politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini tentu adalah bagian dari sesuatu yang sengaja didesain. Ini adalah semacam konsolidasi, ini adalah semacam untuk merajut dan menjahit kekuatan-kekuatan politik yang selama ini dianggap sebagai bagian dari kekuatan politik Jokowi. Nah, yang kedua, Mas, dalam tradisi agama Islam khususnya, Jumat itu hari yang baik. Hari ini adalah hari Jumat. Dan tradisi-tradisi di Jawa khususnya, mau memulai apapun,
biasanya kalau tidak hari Jumat, biasanya hari Rabu, karena 2 hari ini dianggap memiliki hari yang relatif, memiliki keistimewaan, dianggap agak sedikit mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Tentu secara akademik ini tidak bisa diverifikasi, tapi ada orang yang meyakini bahwa Jumat itu, terutama dalam tradisi Islam, itu dianggap sebagai hari yang baik. Oleh karena itu, dari hal yang sudah saya sampaikan di awal, ini kan semakin menegaskan betapa Pak Jokowi itu adalah sosok politisi, mantan presiden yang sebenarnya dalam banyak hal secara simbolik selalu bisa menyampaikan pesan-pesan politiknya secara terbuka. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan PSI yang belum pernah masuk ke parlemen begitu ataupun ke DPR. Kalau kita baca juga ada target, bukan hanya targetnya masuk di 2029 tetapi juga ada target 6-7% kursi di DPR. Apakah target ini menurut Anda realistis? Target itu adalah sesuatu yang ideal. Kan banyak orang yang mengatakan bahwa bermimpilah setinggi mungkin. Itulah yang kemudian akan dicoba sebagai challenge sebenarnya bagi PSI, bagaimana target itu bisa dicapai. Kenapa menargetkan 6-7%? Karena hari ini misalnya banyak sekali isu yang berkembang di DPR terkait dengan revisi pembahasan undang-undang pemilu, bahwa sangat mungkin ambang batas parlemen itu dinaikkan, bukan lagi 4%, tapi bisa 5%, bisa 6%, dan bahkan ada partai politik seperti Nasdem mengusulkan supaya ambang batas parlemen itu 7%. Jadi target maksimal itu yang sepertinya bagi PSI untuk dikejar. Kalau pada akhirnya misalnya tidak 7%, tidak 6%, tidak 5%, target utama mereka yang paling realistis itu sebenarnya adalah lolos ke parlemen. Jadi bagi saya ketika PSI mencoba untuk menjelaskan targetnya adalah 6 atau 7%, itu target ideal yang sebenarnya dalam banyak hal kalau mau jujur itu dianggap berat, dianggap mustahil, dan dianggap agak berat. Jangankan BSI, partai-partai politik yang sudah langganan lolos ke parlemen untuk sampai 7% itu bukan perkara gampang. Tapi kalau kita melihat bagaimana agitasi, propaganda, dan semangat politik yang ingin disampaikan, pesan politiknya adalah supaya pengikut-pengikut Pak Jokowi, relawan-relawan Jokowi, mesin-mesin politik PSI harus semangat bahwa target mereka itu bukan hanya lolos, tapi juga ingin kompetitif dan bisa setara dengan partai-partai politik kelas menengah yang lainnya, Mas. Tinggal waktu yang kemudian akan menjawab apakah ketika Jokowi gaspol turun dari satu wilayah ke wilayah yang lain, memperkenalkan atribut-atribut PSI, apakah PSI itu akan lolos atau tidak di parlemen untuk yang pertama kalinya di 2029. Bagi saya, yang bisa menentukan itu adalah kerja politik yang terukur dan konsisten bagaimana melakukan kampanye-kampanye politik. Kalau kita membaca dinamika kekuatan partai di DPR begitu, Mas Adi, sebetulnya seberapa besar potensinya PSI ini masuk ke parlemen? Karena memang partai-partai besar juga memiliki ambisi-ambisi lain atau memang ada strategi lain yang harus dilakukan oleh PSI agar bisa masuk ke parlemen? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya Mas, party ID atau identitas kepartaian di Indonesia itu rendah. Maksimal kurang lebih sekitar 20%. Jadi kalau kita menggunakan argumen-argumen survei yang kita punya misalnya di parameter politik, kemarin survei di bulan April dan di bulan Mei memang tidak sempat dirilis. Kalau ditanya kepada masyarakat secara umum, Bapak Ibu, apakah Anda itu merasa dekat atau menjadi bagian dari partai politik tertentu? Itu rendah, Mas. Itu rendah. Artinya apa? Ada sekitar 80% sebenarnya masyarakat kita itu tidak merasa dekat atau tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu. Jadi secara umum 80% ini adalah ceruk pemilih, ini captive market yang sebenarnya masih bisa dikapitalisasi oleh PSI dan partai-partai politik non parlemen, termasuk juga partai politik yang saat ini ada di parlemen untuk memperebutkan ceruk pemilih yang cukup luar biasa. Itulah yang saya kira semuanya ada challenge, semua ada opportunity. Bagaimana mampu mengkapitalisasi pemilih-pemilih kita yang sebenarnya dalam banyak hal tidak teridentifikasi sebagai bagian dari partai politik tertentu. Tapi yang kedua secara prinsip kalau kita bicara tentang pileg, maka salah satu anatomi kekuatan politiknya adalah pada caleg-caleg yang diusung. Kalau caleg yang diusung itu punya kapasitas, punya kompetensi, punya logistik, punya popularitas, kemudian punya tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, maka sangat mungkin partai itu akan memenangkan pertarungan, suaranya bisa naik, atau bagi partai-partai yang nggak pernah lolos ke parlemen, bisa lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya. Karena yang bersaing di bawah itu adalah head to head antara satu caleg dengan caleg yang lain. Jadi sebenarnya dalam banyak hal selain
kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan oleh PSI, dan ini kemudian ada Pak Jokowi yang ada di dalamnya, diwadahi PSI, ya ketika ada kunjungan Pak Jokowi, saya kira salah satu kerja politik yang utama dari PSI untuk lolos ke parlemen itu adalah mencari caleg-caleg yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, dan kemungkinan akan menang untuk bisa lolos di parlemen. Tanpa itu semua, ya tentu agak rumit dan agak susah. Karena kalau saya membaca rata-rata secara umum, kompetisi di pileg itu tidak terlampau laku sebenarnya. Jualan Oke. figur-figur besar ataupun hanya jualan persen-persen tertentu. Yang paling nyata melakukan pendekatan dan penetrasi terhadap pemilih, ujung tombaknya adalah caleg-caleg yang diusung oleh setiap partai, termasuk yang diusung oleh PSI. PR terbesarnya di situ, mencari orang, mencari caleg yang kemudian punya daya jangkau dan penetrasi yang kuat terhadap pemilih. Berarti ini berbicara terkait dengan modal. Modal besar dari PSI kalau kita lihat adalah magnetnya ada di Jokowi. Dan Jokowi ini masih memiliki fans besar begitu di Indonesia. Kalau kita lihat dari gambar-gambar tadi juga di Lampung. Apakah ini modal besar ini cukup bagi PSI menurut Anda? Saya kira memang satu-satunya magnet politik, satu-satunya kekuatan politik yang coba untuk diamplifikasi oleh PSI menghadapi pertarungan 2029 adalah Pak Jokowi. Bagi saya, ketika Pak Jokowi dijadikan sebagai ikon, sebagai simbol utama bagi PSI, ini semacam pertaruhan politik bagi Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi itu kan dianggap sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam pemilu dan pemilihan, Mas. Misalnya di Solo jadi wali kota 2 periode. Kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta menang. Mencalonkan sebagai presiden 2 periode menang. Meski banyak pihak yang mengatakan ini tentu bukan karena faktor Jokowi murni. Tapi di situ ada PDIP, ada relawan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan yang dilihat oleh publik itu siapa yang diusung dan siapa yang menangkan pertarungan. Dalam konteks itulah sebenarnya mungkin belum pernah ada orang seperti Jokowi, Solo, Jakarta dan Pilpres 2 kali menang. Jadi itu yang sepertinya diyakini oleh PSI dengan kesaktian-kesaktian Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilu ini akan dibuat sukses story-nya terjadi pada PSI. Ketika Jokowi bersama PSI, kerjasama bersama PSI, maka untuk di 2029 PSI mungkin akan lolos yang pertama kalinya di pileg. Tapi pada saat yang bersamaan ada juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu kesaktiannya tidak seperti dahulu kala ketika masih menjadi presiden. Ya terbukti misalnya di 2024. Sebenarnya PSI itu sudah mengidentifikasi sebagai partai yang bersama dengan Jokowi. Begitu banyak atribut-atribut, begitu banyak misalnya ada banner, baliho dan spanduk yang menyebutkan di situ PSI adalah partainya Jokowi, Jokowi adalah partainya PSI, dan bahkan foto Jokowi dengan Kaisang yang saat itu sudah menjadi ketua umum PSI sudah bertebaran di mana-mana, Mas. Tapi di 2024 PSI tidak lolos ke parlemen. Ini adalah satu mazhab yang juga menjelaskan bahwa bahkan ketika Jokowi jadi presiden sekalipun nyatanya tidak mampu meloloskan PSI untuk yang pertama kalinya ke parlemen. Terutama ini disampaikan oleh kalangan-kalangan yang selama ini cukup kritis kepada Pak Jokowi, termasuk disampaikan oleh sejumlah politisi-politisi PDIP yang meyakini bahwa ya Jokowi sebenarnya bukan siapa-siapa lagi setelah tak lagi jadi presiden. Sekalipun Jokowi roadshow dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu daerah-daerah ke yang lain, keliling Sumatera, keliling Kalimantan, keliling Indonesia bagian timur, itu bukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Dan itu yang saya sebut sebagai variabel yang kedua yang melihat ya Jokowi itu pada dua variabel itu. Ada yang meyakini Jokowi masih sakti, yang kedua ada yang meyakini Jokowi tidak sakti. Tapi bagi saya semuanya sifatnya spekulatif, semuanya sifatnya tafsir-tafsir dan sifatnya analitis. Ujungnya adalah nanti di 2029. Apakah dengan adanya Jokowi di PSI, partai ini akan lolos ke parlemen, yaitu partai yang berlambang gajah. Oke, baik. Artinya kita berbicara terkait dengan ketokohan, terkait dengan pengaruh Jokowi. Apakah dengan rekam jejak seperti Mas Adi sampaikan tadi, apakah terkait dengan ketokohan ini pengaruh Jokowi masih besar bagi warga di daerah? Namun kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.